Satu. Shalom, apa kabar? Para kekasih Tuhan, saya percaya kita semua aman dalam anugerah Tuhan. Artinya apa sih aman dalam anugerah Tuhan itu? Segala sesuatu bisa terjadi loh dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa memilih ya, yang baik-baik aja yang terjadi. Atau kita menolak semua yang nggak baik gitu. Tuhan hindarkan, nggak bisa. Kalau itu penting untuk terjadi dalam hidup kita, supaya kita belajar sesuatu, ya pasti Tuhan izinkan untuk terjadi. Nah, yang penting adalah kesiapan kita. Itu sebabnya kita tetap bisa menjalani setiap musim hidup kita, setiap keadaan, ya yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, itu dengan satu keteguhan. Kita boleh berkata, selalu ada anugerah Tuhan dalam setiap peristiwa yang aku harus alami. Ya, sama dengan hari ini. Hari ini kita belajar tentang iman. Nah, iman yang melihat. Tuhan pengen kita tidak kehilangan iman di masa-masa sulit. Kenapa saya ngomong sekarang ini masa-masa sulit ya? Karena hampir semua orang yang saya jumpai gitu ya, mengakui bahwa ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Nah, disinilah iman kita dipertaruhkan. Disinilah kualitas kekristenan kita itu dipertaruhkan. Bahkan diuji melalui setiap peristiwa yang katanya sulit ini, keadaan yang katanya sulit. Nah, Tuhan mau kita tetap memelihara iman. Tuhan mau iman kita tetap hidup. Tuhan tidak mau kita punya iman yang pasif, iman yang salah. Tapi Tuhan mau kita punya iman yang benar, iman yang melihat. Wah, kalau ngomong iman yang melihat, apa tuh iman yang melihat? Iman dulu ya, kita pahami dulu kata iman. Iman itu bukan alat tukar loh, ya, untuk mendapatkan apa yang kita mau, bukan. Iman itu adalah, yang pertama, iman adalah kesadaran kita tentang keberadaan Tuhan. Nah, kalau kita punya iman, buktinya kita punya iman, kita tidak mudah sekali patah arang. Kita nggak mudah menghalalkan segala cara ketika kita menghadapi tantangan. Kenapa? Karena saya punya iman. Iman saya adalah saya menyadari keberadaan Tuhan. Di balik semua yang saya alami ini ada Tuhan. Jalan buntu pun kita ini tidak berusaha memaksakan diri atau menjadi frustasi, mogok gitu ya. Tidak lagi punya harapan. Nah, kalau kita punya iman, kita selalu ingat ada Tuhan. Mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman itu adalah mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau dibilang kita punya iman, itu seharusnya kita makin berserah, kita makin fleksibel terhadap pembentukan Tuhan, kita makin manut, kita makin taat sama Tuhan. Itu bukti orang punya iman. Jadi iman itu yang benar, itu bukan aku mau ini, aku dapat ini, itu berarti aku beriman, imanku gede, bukan. Ketika kita menghadapi tantangan, bagaimana respon kita? Ketika kita bisa bersyukur, ketika kita tidak kehilangan semangat, kita terus mau berjuang, melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan, itu terbukti kita punya iman. Karena kita menyadari keberadaan Tuhan dan kita mengakui ada otoritas Tuhan. Pokoknya hidupku ini apa kata Tuhan? Nah, pokoknya hidupku ini bagianku melakukan firman Tuhan. Itu aja yang aku lakukan. Itu tandanya kita punya iman. Nah, iman yang melihat itu yang seperti apa? Iman yang melihat itu adalah iman atau iman seseorang yang mampu melihat, mampu mengerti, memahami satu, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Itu tandanya iman yang melihat. Dan yang kedua, iman yang melihat adalah seseorang yang punya iman yang melihat, dia tahu apa yang Tuhan ingin lakukan melalui dirinya. Jadi fokusnya ya cuman saya dengan Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 itu menunjukkan kepada kita apa yang disebut dengan iman yang melihat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Nah, banyak kali kita ini nggak punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan, sehingga iman kita bukan iman yang melihat, banyak kali nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi kalimat di atasnya menjelaskan kepada kita, iman yang melihat itu adalah kita tahu bahwa Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya itu indah. Karena apa? Karena Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membangun, tadi dibilang, kekekalan yang bernilai kekal di dalam diri kita. Dan yang kedua, iman yang melihat. Kalau kita baca tadi, bahwa setiap masa itu memiliki keindahannya sendiri. Karena ketika kita tahu Tuhan membangun kekekalan dalam diri kita, membangun yang bernilai kekal, yang pastinya karakter Kristus ya, karakter ilahi, melalui setiap peristiwa yang terjadi di tiap masa, itu juga yang dipakai Tuhan untuk kita bisa berdampak, berkontribusi sesuai kehendak Tuhan dalam hidup orang di sekitar kita. Nah, saya percaya kalau kita mau belajar untuk membangun lebih lagi iman yang melihat, maka apapun keadaan kita, musimnya mau kayak apa aja, kita tetap bisa maksimal. Karena apa? Karena kita tahu. Kita tahu caranya meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dan kita juga tahu caranya meresponi apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Puji nama Tuhan, jangan punya iman yang pasif, jangan punya iman yang, ya kalau dibilang iman yang cuma mau memaksakan kehendak, tapi yuk bangun iman yang melihat. Bergerak bersama dengan Tuhan, lebih fleksibel terhadap kehendak Tuhan, dan lebih maksimal dipakai Tuhan. Bantu orang sekitar kita untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.